Assalamualaikum. Wah, nggak kerasa ya, Ramadan udah mau berakhir aja. Nah, itu artinya ada satu kewajiban penting banget yang menanti kita semua, yaitu zakat al-fitr. Tapi pertanyaannya, kita udah benar-benar paham belum sih soal zakat ini? Gimana cara menunaikannya dengan benar? Tenang, di sini kita akan bedah tuntas semua yang perlu kamu tahu, langsung dari sumbernya, dengan cara yang jelas dan pastinya praktis. Oke, pembahasan kita akan dibagi jadi 6 bagian utama. Kita mulai dari istilah yang benar itu apa, terus kita dalamin filosofinya, lanjut ke detail praktisnya, siapa yang wajib bayar, bayarnya apa, berapa banyak, lalu kapan waktu yang pas, siapa aja yang berhak nerima, dan terakhir kita bahas praktik di zaman sekarang dan maknanya. Yuk kita mulai dari yang paling dasar dulu. Oke, bagian pertama. Kita lurusin dulu nih istilahnya. Mungkin kedengarannya sepele ya, tapi percaya deh, ini penting banget buat ngebuka pemahaman kita soal makna sesungguhnya di balik kewajiban ini. Nah, ini dia pertanyaan yang sering banget kita dengar. Yang benar itu zakat fitri atau zakat fitrah sih? Ternyata jawaban dari pertanyaan yang kelihatannya sederhana ini tuh jadi fondasi buat kita ngertiin esensi zakat ini loh. Jadi gini, bedanya tuh kelihatan dari akar katanya. Zakat al-fitr itu asalnya dari kata al-fitru, yang artinya ya berbuka puasa. Pas banget kan karena ini berkaitan sama Idul Fitri. Nah, istilah inilah yang dipakai di hadis-hadis sahih. Kalau zakat al-fitrah itu dari kata al-fitrah, yang artinya lebih ke penciptaan atau kesucian. Emang sih, beberapa ulama pakai istilah ini, tapi yang langsung dari Nabi itu bukan yang ini. Jadi intinya, istilah yang paling akurat secara syar'i dan asli dari zaman Nabi itu ya zakat al-fitr. Oke, istilahnya udah beres. Sekarang kita coba gali lebih dalam filosofinya. Kenapa sih zakat al-fitri ini wajib? Apa sebenarnya tujuan dibaliknya? Ternyata tujuannya ada dua. Dan dua-duanya tuh indah banget. Pertama, sebagai pembersih untuk puasa kita. Ya namanya juga manusia ya, sebulan penuh puasa pasti ada aja lah omongan atau perbuatan yang kurang bermanfaat. Nah, zakat ini yang nyempurnain. Kedua, dan ini penting banget, adalah untuk berbagi kebahagiaan dengan cara memberi makan mereka yang membutuhkan, biar semua orang bisa ikut merayakan hari raya. Hadis dari Ibnu Abbas ini jadi landasan utamanya. Jelas banget kan? Zakat ini fungsinya ganda, pembersih buat yang puasa dan makanan buat orang miskin. Coba deh perhatiin, ada penekanan di waktu pembayarannya, yaitu harus sebelum sholat Id. Ini nunjukin kalau zakat al-fitri itu bukan cuma jembatan antara kita dengan Tuhan, tapi juga jembatan kepedulian sosial kita ke sesama. Oke, kita udah paham istilah dan tujuannya. Sekarang kita masuk ke detail praktisnya. Siapa aja yang wajib bayar, apa yang harus dibayarkan, dan berapa jumlahnya? Jadi siapa yang wajib? Jawabannya adalah setiap muslim, tanpa terkecuali. Selama dia punya kelebihan makanan untuk hari itu dan malamnya. Ini berlaku buat semua loh. Laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, bahkan bayi yang lahir sebelum matahari terbenam di hari terakhir Ramadan pun udah kena kewajiban ini. Nah, biasanya kepala keluarga lah yang bertanggung jawab untuk bayarin zakat dirinya dan semua orang yang menjadi tanggungannya. Terus bayarnya pakai apa? Prinsipnya gampang, pakai makanan pokok dari daerah kita tinggal. Nah, kalau di Indonesia, ya jelas beras. Satu hal penting nih, usahakan kita ngasih beras dengan kualitas yang setara atau bahkan lebih baik dari yang biasa kita makan sehari-hari. Ini kan cerminan kesungguhan kita dalam berbagi, jadi kasih yang terbaik ya. Nah, berapa banyak? Ukuran standarnya adalah 1 sya'. Ini tuh satuan volume yang dipakai di zaman Nabi. Kalau dipecah lagi, 1 sya' itu setara dengan 4 mud, di mana 1 mud itu kira-kira sekali cidukan pakai 2 telapak tangan kita yang disatuin. Tentu ini bikin penasaran ya, kalau dikonversi ke ukuran zaman sekarang jadi berapa kilo? Nah, ini dia yang menarik. Pas dikonversi ke kilogram, ternyata ada sedikit perbedaan perhitungan di antara para ulama modern. Ada yang bilang sekitar 2 kilogram, Kemenak kita di Indonesia menetapkan 2,5 kilogram, dan ada juga yang sampai 3 kilogram. Kok bisa beda-beda? Wajar sih, soalnya kan dulu itu takaran volume, bukan berat. Jadi pas diubah ke berat, hasilnya bisa bervariasi tergantung jenis dan kepadatan makanannya. Jadi, kita sebaiknya ikut yang mana? Biar seragam dan gampang pelaksanaannya di Indonesia, kita ikuti aja ketetapan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Patokannya adalah 2,5 kilogram atau kalau mau pakai takaran liter itu sekitar 3,5 liter beras per jiwa. Ini penting untuk menciptakan keseragaman dan kemudahan di negara kita. Kita masuk ke bagian 4 dan ini krusial banget. Waktu. Kapan tepatnya kita harus membayar zakat al-fitr biar sah dan diterima?
Ini dia lini masa pembayarannya. Sebenarnya kita udah boleh mulai bayar dari awal Ramadan. Tapi waktu yang paling utama dan paling dianjurkan adalah 1-3 hari sebelum Idul Fitri. Nah, deadline-nya, batas akhirnya, itu persis sebelum pelaksanaan sholat Id. Kalau sampai terlewat, seperti yang disebut di hadis tadi, nilainya berubah jadi sedekah biasa, bukan zakat al-fitr lagi. Jadi jangan sampai kelewat ya. Oke, kita udah tahu siapa yang bayar, apa yang dibayar, dan kapan bayarnya. Sekarang, pertanyaan penting lainnya, kepada siapa zakat ini harus kita berikan? Di sini ada dua pandangan utama. Mayoritas ulama berpendapat zakat al-fitr bisa disalurkan ke 8 golongan penerima zakat yang umum itu. Tapi, ada pendapat lain yang lebih spesifik, yaitu zakat ini khusus untuk fakir dan miskin saja. Alasan mereka kuat banget, karena merujuk langsung pada tujuan zakat ini di dalam hadis, yaitu untuk memberi makan orang miskin. Dan memang, pendapat yang dinilai lebih kuat adalah yang kedua ini. Tujuannya sangat jelas, memastikan nggak ada satu orang pun yang kelaparan di hari kemenangan. Dengan memfokuskan pada fakir miskin, esensi dari memberi makan orang miskin itu benar-benar tercapai, sehingga mereka bisa ikut merayakan Idul Fitri dengan gembira. Di bagian terakhir ini, kita akan bahas beberapa isu praktis di zaman modern dan kembali merenungkan semangat sejati di balik zakat al-fitr. Ini dia perdebatan klasiknya. Bolehkah membayar zakat dengan uang? Mayoritas ulama berpegang teguh bahwa zakat ini harus dalam bentuk makanan pokok. Kenapa? Karena ya itulah yang dicontohkan secara langsung oleh Nabi. Padahal uang itu sudah ada loh saat itu. Di sisi lain, ada pendapat yang membolehkan pakai uang dengan alasan kemudahan dan mungkin dianggap lebih bermanfaat bagi si penerima. Jadi, poin krusialnya begini. Cara yang paling utama dan sesuai sunnah adalah dengan makanan pokok. Tapi, ada solusi praktis. Kalau kamu mau pakai uang, kamu bisa menyerahkannya ke amil atau panitia zakat, dengan niat mewakilkan mereka untuk membelikan beras. Dengan begitu, zakat yang sampai ke penerima tetap dalam bentuk makanan pokok, dan kewajiban kita tetap sah. Satu lagi pertanyaan praktis. Apakah kita perlu melafalkan niat khusus atau melakukan ijab kabul saat membayar zakat? Jawabannya, tidak. Praktek-praktek ini tidak ada pada zaman Nabi. Niat yang tulus di dalam hati saat kita menyiapkan dan menyerahkan zakat itu sudah cukup. Ibadah itu sederhana, yang terpenting adalah keikhlasan di hati. Sebagai penutup, yuk kita sama-sama renungkan ini. Bagaimana kita bisa memastikan zakat al-fitr kita menjadi jembatan welas asih, bukan cuma sekedar ritual tahunan yang kita lakukan? Zakat al-fitr adalah manifestasi iman dalam bentuk kepedulian yang nyata. Inilah cara kita menyucikan diri sekaligus merangkul sesama. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan membantu kita semua menunaikan zakat al-fitr dengan pemahaman dan makna yang lebih dalam. Terima kasih.